Padang mahsyar tu lawehnya tak bisa dibayangkan. Sedangkan hisab Allah dan mizan Allah alun ka ditagakkan katiku gitu alun salasai. Kalau ada salah dengan sesama kita Bapak Ibu, makonan paling afdol, tunan paling rancak tu katiku kita ada kesalahan salamu hidup ko, katiku kita diagih kesempatan mode kini ko bahasa giro lah untuk minta maaf. Saling bailo-eloan. Ya Bu. Ini ancaman Allah Bu, ancaman Nabi Bu. Di dalam sebuah hadis beliau ada 3 golongan manusia kelak kata Nabi Pak Bu. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Allah tidak niu mengecek janyo pada hari kiamat. Allah tidak niu mengecek jawab pada hari kiamat Pak Bu. Barak padiahnya Tuhan. Orang saja tidak niu menyepuak padiah rasulnya. Kalau Allah tidak niu mengecek jawab. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak niu mencaliak kawak Pak. Kelak. Wala yuzakkihim. Allah nak niu membersihkan kita dari dosa-dosa awak Pak. Walahum azabun alim. Bahkan kecek Nabi nyu kan mendapatkan azab yang bersangatan. Barabu sampai macam nan ka didapatkan. Allah nak niu mengecek jono. Allah nak niu memandangnya, Allah nak niu mencaliaknya. Kemudian Allah nak niu membersihkannya dari dosa-dosanya. Kemudian yang terakhir malahan Allah Ta'ala azabnya dengan azab yang bersangatan. Azab yang sangat padiah. Siapa golongannya? Kono. Kata Nabi, akhwani mutasarimani. 2 orang yang bersaudara, akan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Kata Nabi di dalam hadisnya tu, orang yang akan mendapatkan jatah nampik tadi itu, akhwani mutasarimani. 2 orang yang bersaudara, mutasarimani. Tapi senantiasa di dalam hidupnya bermusuh-musuhan. Ndak bailoan, ndak basapu-sapuan, basiarak taruih. Ya Bu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih digihkan oleh Allah Taala kesempatan dari Allah, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kesalahan kita kepada Allah capek-capek beristighfar dan bertobat, kesalahan kita kepada sesama kita bersegeralah. Ya Bu, karena kematian tak dapat dia awak Bu. Disuap menyesal, disuap. Ya Bu, bahkan di hadis yang acok kita bacakan Bu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tak salah 1 tahunan lewat, kajian subuh aja, entah Ramadan tu. Kita sampaikan waktu itu, Ramadan kalau tak salah. Itu yang paling mengerikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya tentang kondisi besok di akhirat orang-orang yang dibangkrutkan oleh Allah. Kan itu Bu. Lihat kananya dek Bu. Awak kau Pak, tidak bangkrut di dunia saja. Kalau bangkrut di dunia mungkin barangkali masih bisa tagak, masih bisa meminjam, masih bisa ditolong orang. Tapi kalau bangkrut di hadapan Allah di akhirat kelak entah kama kapai. Ikulah bangkrut dan kerugian yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Cek Nabi dalam hadisnya itu Bapak Ibu. Atadruna mal muflis. Tahukah kalian kecek Nabi kepada para sahabatnya?
siakah orang kelak yang bangkrut tu? Siakah golongan kelak orang-orang yang bangkrut tu? Dijawab dek sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata' ya Rasul. Orang yang bangkrut menurut kami Nabi, man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tidak memiliki dirham, uang, tidak punya pitih. Karena suatu perniagaan mungkin bangkrut sehingga habis sadualah no. Wala mata, dan tidak memiliki perhiasan ya Rasul. Itu orang nama nurut kami, orang yang bangkrut, orang yang miskin tu ya Rasul. Kecek Nabi lah. Jadi kalau tidak berpitih mana awak, kalau tidak berperhiasan mana awak saroman orang lain. Jangan bersedih hati bu, kecek Nabi lah, tidak bah. Bukan itu orang yang miskin yang mau makasih, bukan itu orang yang bangkrut yang mau makasih. Alusia ya Rasul, kecek Nabi, al-muflisu min ummati. Nah, kelak orang yang bangkrut di antara umat amboku kata Nabi adalah ya'ti yaumal qiyamah. Ketika dia dibangkitkan kemudian datang menuju Allah pada hari kiamat. Ketikanya dibangkitkan dan berjalan menuju Allah pada hari kiamat bis solah. Dia bawa amalan solatnya. Aduh amalan solat nan nyoba malah. Wassaum, wasyam. Aduh lo malahan amalan puasanya. Wazakah. Bahkan ada lo nyoba amalan zakatnya Bapak Ibu. Coba bayangkan tu, saya harus kayu. Harus berbangga-bangga di hadapan Allah. Harus bersenang-senang di hadapan Allah, kebahagiaannya dapatkan karena amalnya luar biasa. Tapi Nabi SAW membayangkan, menggambarkan kepada para sahabat kelak dia akan bangkrut di akhirat. Itu yang waktu bu, Pak. Kacangang sahabat. Kok orang nalah solat, puasa tak pernah tinggal, pitih ado haratu ado bazakai ilahi. Tapi Nabi membayangkan kelak di akhiratnya akan dibangkrutkan oleh Allah Ta'ala sebangkrut-bangkrut. No. Apa penyebabnya Rasul? Wa ya'ti. Sairi yang nyo datang membawa pahala tadi, nyo datang lo kepada Allah membawa dosa dan maksiat yang tak tobat waktu duit no. Aku maku nyo paralu tobat ke apa? Pahala no ada. Tapi sairi yang dengan itu rupono dosanyo bajalan lo, lakunya lo dan tak tobat sampai akhir kehidupan. Ayo tu ya. Ini pelajaran dia awak apa? Setiap hari itu, ya, semakin kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka sembari daripada itu kesalahan-kesalahan kita minta ampunkan kepada Allah. Kalau kesalahan kita kepada Allah dan kalau kesalahan kita kepada manusia, maka minta maaf dan perbaikilah. Dan sampai di padian. Atau kesalahannya Rasulullah yang mengapuikan, yang membangkrutkan dia di akhirat kelak. Kecek Nabi nan patamu, qad satama haza. Ketika hidup di dunia, dia telah mencela seseorang. Atau mencela tu aswawak nah. Mencecek orang, maina orang, memburuk-burukan orang. Mengatur-ngatui orang nak batu. Iko kadang-kadang nak tarasusan ke bu? Ya bu. Hati-hati. Kadang-kadang talonsong ului gitu. Makanya kata Nabi SAW, kalau niyo masuk surga, amsik lisanak.
Bawaan yang kau mulik gitu ku. Kalau sesuatu nandak batu, pikir-pikir dulu. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Maka hendaklah inyu dalam hidupku mengicik na elok-elok san. Nan baik-baik san, nan mulia-mulia san. Hendak menyakiti orang. Auliyasmut. Kalau tidak bisa Rasulnya mengeluarkan nan elok, nan baik, yang akan membahagiakan keluarga awak, yang akan membahagiakan tetangga awak, kawan awak. Bawa niang. Bawa diam. Bawa diam. Aku salah satu dosa yang disampaikan dari Nabi. Mencaci, menyebui orang, memburuk-burukkan orang, menghina orang. Mudah-mudahan dia awak Bapak Ibu jamaah muliakan Allah. Setiap saat dia hadiahkan kesempatan dari Allah Ta'ala. Jauhkan diri kita, niatkan diri kita Pak. Setiap hari yang kita lewati itu, jangan sampai ada orang yang kita modekukan. Kalau ada, baca rono. Kalau ada baca rono, minta maaf awak. Peloi hubungan tu. Bersegera. Bersegera. Sudah tu yang kedua ya Rasulullah alaihi tu nanti pakai dia orang tu sehingga bangkrut kelak di akhirat amalnya ndak baguna doh, bahkan amalnya tu habis adalah no. Yang kedua kata Nabi, kelakuannya karajo buruk nanyo lakukan dan ndak taubat sampai matinya wa qazafa haza. Qazaf. Kian kamari nya menuduh orang, memfitnah orang. Qazaf, menuduh. Kalau menuduh tu apa so galuang no tu? Samo no. Samo. Di galuang itu jo bahasanya. Maka jauhi diri kita Bapak Ibu dari prasangka-prasangka nan ndak baik ya. Suuzan, buruk sangka. Kalau ada mungkin barangkali nak sanksikan kau orang dan jarak jauh. Baca caranya Ustaz kalau nak jarak jauh, jarak dekat malah. Iyo mana tu Bu? Go caranya tu. Qazaf tu mangkono terjadi wak jarak jauh dan menyampaikan ke orang lain lah. Hati-hati Bu, menuduh. Ya Bu, memfitnah dan segala macamnya tu jangan dipakai jo. Orang nama makai sifat-sifat saroman tu gagallah ibadah no Bapak Ibu. Gagal ibadah. Keluar di masjid ko atau di mana saja. Kalau itu kita lakukan pagi mulai beko, habis amalan yang kita lakukan semalam suntuk ko Bapak Ibu. Subuh kita diambil oleh Allah. Maghrib kita malayang. Isya kita saroman tu. Puasa kita saroman tu. Akan takut waktu Bapak Ibu. Ya Bu. Tapi kalau sanggup Bapak Ibu, ikut luar biasa ku Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri luar biasa Bapak Ibu, ulama luar biasa. Beliau ketika difitnah orang, disampaikan dari seseorang berita ke beliau. Guru, itu. Ada orang memfitnah guru medeko. Kalau lah memfitnah aku dah dona elok ni dah. Memburuk-burukan medeko. Kecik Hasan Al-Basri Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Orang nak menyampaikan berita tadilah takwid minta ampun Bapak Ibu. Takwid Hasan Al-Basri ko membawa pisau, mengeluarkan pisau. Kok dibunuhna orang tu? Aku bahayanya Bu. Kalau awak menjadi orang terdepan menyampaikan berita na indah-indah, hati-hati Bu. Hati-hati.
Inok ranuangkan bana dulu berita tu. Teliti bana dulu. Dan gara-gara awak pecah orang sekeliling. Ada orang yang menyampaikan berita kepada Hasan Al-Basri. Masuk Hasan Al-Basri ke Modeko. Tapi apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Kalau sanggup bapak ibu kita sadalah ni melakukan luar biasa. Bukannya pisau yang dibawa Hasan Al-Basri dari rumahnya bapak ibu. Tapi nyo ambil tadah cik. Nyo masukkan ke dalam tadah tadi kurma yang paling elok di rumah. Takajui orang yang menyampaikan berita tadi. Gila engkau Hasan Al-Basri. Oranglah memfitnah engkau. Mampaburuakkan engkau. Tapi itu yang engkau bawa dari rumah engkau. Baik selawak kecil Hasan Al-Basri. Baik ke rumah orang dan memfitnahnya tu. Nak dikecekkan dari orang tadi. Ketok pintunya. Assalamualaikum. Masuk ke rumah. Takajui orang yang di rumah tadi. Ironya memang iyo disampaikan. Iyonya memfitnah bapak ibu. Tapi apa yang dilakukan Hasan Al-Basri itu? Itu pelajaran berharga bagi awak. Apa yang lakukan tadi? Nyo membawa kurma dengan tadah terbaiknya. Kemudian nyo sampaikan kepada orang yang memfitnahnya tadi. Keceknya. Balaghani. Annaka ahdaita minal hasanah. Lah sampai berita kamu lewat apa aku bahwasanya engkau telah menghadiahkan kepada hamba pahala yang sangat luar biasa. Di kecil Hasan Al-Basri fitnah orang tadi itu engkau telah menghadiahkan kepada hamba kebaikan dan pahala yang sangat luar biasa. Ambo tak bisa membalih kebaikan yang kau hadiahkan tu dah, pahala yang kau hadiahkan tu dah. Kecuali apa yang terbaik dari rumah hamba kau untuk hadiah engkau lah. Akulah ke rumah kau dan bagiahkan ke engkau. Jazakallah khairah. Semoga Allah Ta'ala membalasimu dengan yang lebih baik. Cuba yang kan tu bu. Leta lok dah tu. Leta kau dah ibu. Di paburuan orang na. Tapi nyo baleh dengan kebaikan. Ku pahalunya luar biasa bu. Maka ibu-ibu ambo, apa-apa kita sadualah no bapak ibu. Pahala ya, berdiam diri tidak membalih itu memang sangat luar biasa. Dan kalaupun kita membalih dengan yang setimpal, juga tidak masalah. Iya, Bu. Tetapi yang paling afdal tu, yang paling luar biasa tu ketika kita tidak membalih dan yang luar biasanya kita balih lo dengan kebaikan yang luar biasa. Hanya kapan yang surang, saya orang mampu buru anak tu lepas tu, Bu. Iya, Bu. Cocok salah dari itu, Bu. Kalau ada orang mempaburukan ibu setiap hari galak je buat taruh ya. Yang sen lah. Ini kan paniang surang. Yang dilawan. Pahala untuk awak taruh ibu. Pahala untuk awak taruh. Kana tu. Kalau awak tak melakukan, mengalah awak takut. Mengalah awak apa. Bahkan ada kisah bapak ibu. Malik bin Dinar. Bertetangga dengan orang Yahudi. Ya. Bertetangganya kok dia orang Yahudi. Orang Yahudi kok akar jono bu, rumah no ado. Saroman jo Malik bin Dinar. Tapi anu nyo lakukan. Nyo buatkan nyo lakukan WC nyo ke rumah Malik bin Dinar. Sampai buang ia gadang nyo. Nyo lakukan ke rumah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar bapak ibu tak pernah berang. Ini yang sana. Biarlah. Sampai bapak ibu jamaah muliakan Allah Ta'ala. Adiklah lamunya tak jauh berang Malik bin Dinar. Kau paniang lah orang Yahudi kau. Awaklah melakukan WC ke rumah no. Dekat ruang tamu lo lah. Nak dono berang-berang lah seminggu lah, 2 minggu lah, 1 tahun lah, 2 tahun. Bahkan dalam kisah tu disampaikan bu. Deklah lama WC orang Yahudi kau melakuk di rumah Malik bin Dinar sampai marembes buang air gadangnya tadi bautnya ke rumah Malik bin Dinar. Coba bayangkan bu. Maka pada akhirnya orang Yahudi kalau nan paniang. Baku Malik bin Dinar aku tak berang-berang ya. Padahal lambu tiap malam tiap hari lah kang ingaman menceliak na. Nak ada respon.
Hanya lah sakit-sakit hati surang sen. Nak lalok. Bakaraju takana yo lalok payah. Engkau orang yang mau diitukan payah sadolah nabu. Akhirnya nyupai ke rumah Malik bin Dinar tadi. Wahai Malik, bako engkau tak pernah menemui ambo? Nak berang-berang kamu? Lah busuk baun rumah engkau takkan tadanga dia ambo, tapi engkau tak pernah berang dah. Lah engkau kau. Cik Malik bin Dinar, ambo diajarkan dek Nabi pemaaf. Tak boleh berang-berang. Tak boleh dendam-dendam. Itu ajaran Nabi ambo, itu ajaran Rasulullah. Ketika itu orang Yahudi itu mengucapkan kalimat mulia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bu, dia orang kalaulah wak dia mansen, hanya kan panjang surang. Bahkan orang Yahudi tadi mengucapkan syahadat di hadapan Malik bin Dinar. Jadi kunan patamu ya, yang kedua, manuduah. Parangai jangan dipakai. Dosanya luar biasa. Yang ketiga, wa akhadha mala haza. Dosa nanyo pakai dan tak tobat dua kata duitnya kata Nabi sehingga membangkrutkan amalnya adalah dia telah mengambil harta seseorang yang bukan haknya. Mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Pitih orang pitih awak pada ndak pitih awak, haratu orang haratu awak pada ndak awak punya. Batih tanah lah jaleh. Tapi wa aliyah yo. Ya, hati-hati bu. Pengadilan Allah Ta'ala sangat teliti. Kemudian yang keempat ya Rasulullah, wa syafaka dama haza. Dia telah menumpahkan darah seseorang. Kalau orang kafir aja leh bu, khusus sama muslim. Harusnya masih ada jalan terbaik yang harus kita tempuh. Kemudian yang kelima ya Rasulullah, wa daraba haza. Dia telah menyakiti seseorang dalam hidupnya. Kian kamari, badake rumah bacakak, badake ikadaya pula, badake isawah mau dituju. Berjamaah bacakak ju, ya, sekeluarga bacakak ju. Nak dun elok kian kamari. Badake isawah ndak ju elok. Badake alai. Badake rumah ndak ju elok. Sejamaah wak kadang-kadang bacakak ju, jauhi bapak ibu, wadara bahasa menyakiti ku ndak boleh ah. Kalau ada capek pailoi. Konyo kecek Nabi 5 dosa. Mencela orang, menuduh orang, mengambil hak orang, membunuh orang, menyakiti orang. Kalau ikonan kita pakai, walaupun kita beramal juga Bapak Ibu, dan tak taubat sampai akhir kehidupan kita, setelah itu kita mati kelak, kata Nabi prosesnya fayu'tu haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi. Besok dia ambil dia Allah Taala pahala wak tu, pahala solat wak, pahala zakat wak, pahala puasa wak. Sarahkan dia Allah Taala kepada orang yang pernah kita sakiti mungkin, yang pernah kita cela mungkin, yang pernah kita ambil haknya mungkin, yang pernah kita bunuh mungkin dan lain sebagainya tu. Fa in funiyat hasanatuhu wa lam yuqda alaihi. Ketika amal kebaikan pahalanya lah habis diambil oleh Allah Ta'ala dari diri kita, tanya tu masih banyak orang yang antri minta keadilan ke Allah. Ini Pak, tidak akan pernah terlewatkan satu dosa pun kelak di hadapan Allah. Kesalahan kepada siapapun. Akan dimintai pertanggungjawabannya besok. Sakit apun. Kalau tidak, hisab dan mizan Allah belum ditegakkan. Akan payah itu. Atau pahlawan, ada orang banyak je menunggu baru. Lain tak bayang ni ibu. Ibu tagak dekat luang kau, orang antri sampai ke Sungai Buluah. Lain tak bayang tu bu. Antri orang pak sampai ke Sungai Buluah, menuntui kawak dari kesalahan-kesalahan dari nang ketik sampai nang gadang. Lain tak bayang ni ibu. You kau sabari. Kau 2 baris sampai lu ke Sungai Buluah. Yo kau orang galuang san. Makujan sampai ketika kita bersobok dengan murang.
Ada orang yang tersakiti. Kalaupun mungkin barangkali ada khilaf gitu, bersegeralah. Perbaiki. Dan sampai tuntutan itu besok di akhirat. Biarlahnya menuntut kini di dunia, wak mengalah, wak tahu itu salah. Daripada besok orang antri menunggu awak. Di saat kita, ni ubah capek, tapi urusan wak alun selesai. Wak ni ubah capek urusan wak selesai. Suwak kita wak muka balakang wak orang lah selesai. Nana wak dituntui orang je baru. Tu wak caranya lain. Kecik Nabi prosesnya kalau pahala wak nak ada. Ukhiza min khatayatihim. Faturiha alaihi. Diambil dosa orang nan antri tadi dah Allah. Faturiha alaihi. Diampuan kawak bu, diampuan, nak digian murah-murah sana. Diampukan kawak bu, dosa orang tu, dosa pahala wak lebih. Dosa orang diampukan kawak. Kok nyampang dari siku orang antri sampai ke Sungai Buluh dicokok ida Allah Taala dosanya diampukan kawak pada kebanyakan untuk buat. Summa turiha finnar. Setelah pahala kita habis karena banyak kesalahan kepada orang lain diambil oleh Allah Ta'ala. Dosa orang dicakoi oleh Allah Ta'ala kemudian diagiahkan kawa. Summa turiha finnar. Kemudian kita yang banyak amal ibadah tadi. Harusnya mestinya bahagia. Dilemparkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka jahannam Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang bangkrut tadi Bapak Ibu. Oleh karena itu. Kalau niu kita didakikkan sarugo oleh Allah Ta'ala. Kelak sadakik-dakiknya. Maka mari sama-sama kita pakai satu sifat yang mulia ke. Satu perbuatan yang mulia ke. Satu kerajo yang mulia yang disadiukan oleh Allah Ta'ala. Itu. Bertobatlah kepada Allah. Di setiap waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Maka menjelang lalu kana-kana satu amalan yang luar biasa. Diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah. Ketika engkau kalalu. Ada satu amalan yang luar biasa. Atu ya Rasulullah. Kana-kana salah engkau ke orang. Lalu minta maaflah. Dan kana-kana kesalahan orang ke engkau. Lalu maafkanlah. Ibu. Amalan wak kalau salah wak ke orang. Kana minta maaf perbaiki. Salah orang kawa. Kana-kana lo maafkan. InsyaAllah. Pak Ibu jamaah melihatkan Allah Ta'ala itulah mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan kau bermanfaat dan mudah-mudahan dunia yang Allah hamparkan kepada kita pagunukan untuk memperbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan mudah-mudahan kelak akhir kehidupan kita Allah berikan husnul khatimah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dijauhkan dari su'ul khatimah. Kemudian kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tampilkan kita di jannahnya, di syargunya. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.